Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari semua, jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di pagi hari ini kita bertemu kembali setelah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita kembali melanjutkan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Lalu kemudian penjelasannya kita ambilkan dari kitab Misbahuz Zalam yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar rahimahullahu rahmatan wasi'a wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Hadis yang pertama pada pagi hari ini, Bapak Ibu semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran ibni Husainin radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Shalli qa'iman, salatlah kalian dengan berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan, jika tidak mampu berdiri maka salatlah kalian dengan duduk. Fa illam tastati' fa'ala janbin, jika seandainya duduk tidak bisa maka laksanakanlah dengan berbaring. Wa illa, jika seandainya berbaring pun tidak bisa, fa'aumi, berikanlah isyarat-isyarat sebagai tanda solat." Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu semua, di hadis yang pertama ini sekurang-kurangnya kita mendapatkan beberapa petunjuk hadis. Yang pertama adalah kaitannya dengan betapa pentingnya pelaksanaan ibadah solat 5 waktu khususnya, karena hukumnya wajib, dan yang wajib ini dalam segala kondisi dia harus dilaksanakan, dalam segala kondisi, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Sehat ditandai dengan solatnya berdiri, dan kalau sakit ditandai dengan solat duduk atau solat berbaring. Nah, disinilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bahwa tidak ada yang bisa menggugurkan solat dalam bab ini ya, termasuk sakit sekalipun. Jadi walaupun sakit tetap wajib solat, apalagi yang sehat. Kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu, khususnya bagi kaum perempuan yang memang secara fitrah akhirnya ada hari di mana mereka tidak solat. Tapi kalau seandainya mereka semua sudah menopause, maka tidak ada alasan juga untuk meninggalkan sholat. Nah, disinilah tantangannya Bapak Ibu, jangankan sholat saat sakit, sholat saat sehat saja kadang-kadang kita bermasalah, apalagi sholat ketika sakit. Maka di sini jugalah pentingnya bagi siapa saja yang sedang menemani orang yang sakit,
lebih-lebih mohon maaf kalau sakitnya adalah sudah sakit tua, maka pendampingan untuk mengingatkan, untuk membantu dalam pelaksanaan ibadah salat di ujung-ujung umur-umur yang sudah lanjut tersebut, ini penting untuk dilakukan dan penting untuk diperhatikan. Jangan sampai nanti justru di akhir-akhir hayat malah tidak salat sama sekali. Dan ini bagian dari hal yang terus kita ingatkan. Nah, itu poin yang pertama Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada yang bisa menggugurkan salat, termasuk dalam hal ini sakit sekalipun. Kecuali kalau dalam kondisi sakit sudah tidak bisa atau sudah tidak sadar diri, dalam kondisi koma misalnya, mungkin. Tapi selagi dia masih bisa, masih sadar, maka tidak ada pilihan lain kecuali dengan melaksanakan ibadah salat 5 waktu khususnya. Nomor 2 Bapak Ibu semua, Rasulullah SAW pertama sekali menyebutkan salatlah kalian dengan berdiri. Nah, dari sini Bapak Ibu semua, akhirnya para ulama fikih kita menyebutkan bahwa berdiri itu adalah bagian dari rukun salat, dan terutama sekali dalam pelaksanaan ibadah salat wajib. Jangan dulu memilih untuk salat duduk, dan jangan dulu memilih untuk salat dalam kondisi yang lain selagi masih bisa berdiri. Kalau kami berdirinya udah tahan lama, cak mana Ustaz? Dimulai dulu dengan berdiri. Nanti kalau imamnya serasa kelamuan, boleh misalnya di belakangnya pakai alat bantu kursi, dimulai dengan berdiri. Nanti kalau imamnya agak baca lama, dirasa sudah tidak kuat, boleh duduk. Kemudian dirasa imamnya belum selesai, berdiri lagi. Selagi masih bisa berdiri, diusahakan berdiri dulu, terutama untuk sholat wajib ya. Nah, berbeda dengan untuk pelaksanaan ibadah sholat sunnah, rata-rata para ulama kita menyimpulkan walaupun dalam kondisi sehat, ibadah sholat sunnah boleh dikerjakan dengan duduk. Misalnya Bapak Ibu semua masuk masjid Baitur Rahman, lalu kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid, awalnya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, salam kanan, salam kiri. Kemudian mau sholat sunnah sebelum subuh, kok lesu berdiri, maka boleh pelaksanaan ibadah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh boleh dengan duduk, walaupun badan masih bisa diajak berdiri. Nah, hanya saja ma'asyiral muslimin, sholat sunnah yang dikerjakan sambil duduk tentu akan berbeda pahalanya dengan sholat sunnah yang dikerjakan dengan berdiri sempurna. Di sini jugalah Bapak Ibu semua, terutama ini di dalam pemahaman mazhab Syafi'i, jika kondisi belum memungkinkan berdiri untuk pelaksanaan ibadah sholat wajib, jangan dulu melakukan sholat wajib dalam kondisi duduk kecuali tidak ada pilihan lain. Ini terutama saat kita berada di dalam perjalanan, di dalam bus, di dalam kereta, di dalam pesawat misalnya. Sekiranya masih ada opsional untuk melaksanakan sholat sambil berdiri, baik dengan sholat jamak takdim atau dengan sholat jamak takhir, atau kalau seandainya di pesawat masih ada space tempat yang memungkinkan untuk sholat berdiri dengan rukuk dengan sujudnya, seperti di sebagian pesawat Saudi Arabia Airlines misalnya, ada space kosong di belakang, maka itu yang wajib diperhatikan dan wajib didahulukan. Ya tentu saja nanti sholatnya bergilir, tidak bisa sholatnya sekaligus. Selagi masih ada space yang memungkinkan bagi kita untuk berdiri, jangan melakukan ibadah sholat wajib dalam kondisi duduk. Apalagi sekali lagi kalau masih ada opsional jamak takdim atau jamak takhir. Nah, ini poin nomor 2. Poin nomor 3 Bapak Ibu semua, Rasulullah SAW memberikan opsional jika memang dalam kondisi badan sudah tidak sehat, boleh melakukan ibadah sholat wajib dengan duduk. Duduk yang dimaksud baik duduk iftirash sebagaimana kita duduk tahiyat pertama, atau duduknya
duduk tawarruk sebagaimana kita duduk dalam kondisi tasyahud akhir, atau kalau memang misalnya untuk sujud pun akhirnya tidak mampu, maka boleh melaksanakan ibadah salat wajib itu dengan duduk bersila sebagaimana Bapak dan Ibu semua melakukan saat ini dengan posisi duduk bersila. Nah, jika masih memungkinkan sujud, maka sujudlah dengan sempurna di lantai. Jika tidak memungkinkan juga untuk sujud karena kondisi fisik, maka bedakan saja antara ruku dengan sujud, yaitu ruku misalnya badan condong sedikit, lalu kemudian sujud badannya lebih condong. Ini dalam kondisi salat duduk. Nah, terakhir Rasulullah SAW mengatakan fa illam tastati', jika memang tidak mampu, fa'ala janbin, maka salatlah dengan berbaring. Dan berbaring pilihan pertamanya, kalau seandainya bisa berbaring di sebelah kanan seperti kita tidur, maka berbaringlah di bagian sebelah kanan. Kalau kemudian wajah kita yang menghadap ke kiblat. Jadi berbaringnya sebelah kanan, ini kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka terlentang boleh, berbaring dengan dalam posisi guling terlentang dengan posisi kaki yang mengarah ke kiblat. Baru kemudian setelah itu salatlah dengan menggunakan isyarat-isyarat mata. Dengan menggunakan isyarat-isyarat mata. Di mana kalau posisi berdiri maka matanya misalnya matanya dalam posisi standar normal. Dalam kondisi ruku matanya agak sedikit micing, dan dalam kondisi sujud matanya terpejam misalnya. Itu membedakan antara satu rukun dengan rukun yang lain. Nah, kalau sudah tidak bisa lagi, maka yang terakhir adalah orang itu disolatkan insyaallah, karena sudah tidak bisa lagi untuk memberi isyarat saat sholat. Nah, ini Bapak Ibu semua, hadis yang pertama seputar pelaksanaan ibadah salat yang berdiri, duduk dan berbaring serta memberikan isyarat. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li maridin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang sahabat Nabi yang dalam kondisi sakit. Shalla ala wisadah. Sahabat Nabi ini radhiyallahu anhu ini dalam kondisi sakit itu salat di atas bantal. Salat di atas bantal. Mungkin kondisinya begini, kondisinya dia duduk, terus nanti ada bantal yang ditumpuk, lalu kemudian nanti dia sujudnya di atas bantal. Nah, kondisi seperti itu. Faroma biha, lalu kemudian Rasulullah SAW menyingkirkan bantal itu. Waqala, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sholli 'alal ardi in istata'ta." Salatlah dengan pondasi bumi, dengan kondisi lantai, dengan kondisi tempat sujud jika memang mampu. Wa illa, jika memang tidak mampu, fa'aumi ima'an, maka berikanlah isyarat. Waja'al sujudaka, jadikanlah sujudmu akhfat min ruku'ika, lebih rendah daripada rukukmu. Jadikanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Jadi rukuknya misalnya seperti ini, i'tidalnya lurus, lalu kemudian sujudnya lebih rendah. Nah, kira-kira Rasulullah SAW mengajarkan model sholat seperti itu daripada model sholat dengan menumpuk bantal, lalu kemudian orang sholatnya dengan mencium bantal. Nah, yang ini disingkirkan saja. Mana yang bisa dalam kondisi duduk, lalu kemudian setelah itu berikanlah isyarat sujud lebih rendah daripada
ruku dengan tubuh. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang kedua menutup pembahasan tentang salat dalam kondisi tidak sehat. Kira-kira begitu ya, menutup pembahasan tentang salat dalam kondisi tidak sehat. Nah, berikutnya kita pindah ke subjudul berikutnya, ini sujud sahwi, pelaksanaan sujud karena lupa, karena lalai di dalam pelaksanaan ibadah salat. Hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibni Buhainata radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhra. Dari Abdullah bin Buhainah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat zuhur bersama mereka. Faqama fir rak'atainil ulayaini. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sujud pada rakaat kedua, Rasulullah SAW langsung berdiri menuju rakaat ketiga. Tidak duduk tasyahud awal, langsung berdiri. Walam yajlis, tidak duduk. Karena lupa ya, bukan karena sengaja, karena lupa. Faqaman nasu ma'ahu. Lalu kemudian makmum yang berada di belakang ini ia mengikut Nabi berdiri. Karena merasa bahwa ya Nabi adalah orang yang paling sempurna, orang yang paling punya banyak pengetahuan. Siapa tahu memang ada anggapan misalnya model sholat berubah misalnya ya. Akhirnya jamaah makmum yang berada di belakang ini itu mengikut sempurna lalu kemudian berdiri langsung di rakaat ketiga. Hatta idza qadas shalah, hingga akhirnya ketika sholat sudah diselesaikan, wantazaran nasu taslimahu, lalu kemudian makmum menunggu salamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabbara wa huwa jalisun. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam kondisi duduk tasyahud akhir itu. Makmum sedang menunggu kapan salamnya ini kan. Belum salam, akhirnya Rasul takbir Allahu Akbar saat Rasul duduk. Wasajada sajdataini, lalu kemudian Rasulullah SAW melakukan sujud 2 kali. Sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, baru kemudian duduk ke posisi tasyahud akhir lagi. Qabla an yusallim, sebelum akhirnya salam, baru kemudian setelah itu summa salam, baru kemudian Rasulullah SAW salam. Hadis riwayat akhrajahu sab'a, dikeluarkan oleh 7 para ulama-ulama hadis yang dalam hal ini menceritakan kepada kita semua seputar satu kondisi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa di dalam salat. Nah, Bapak Ibu semua, dari hadis yang pertama ini para ulama memberikan penjelasan kepada kita. Di antaranya yang pertama, anna sahwa jaizun 'alal anbiya'i fima tariquhut tasyri', bahwa sesungguhnya lupa bagi para nabi itu boleh dalam proses pensyariatan sebuah hukum, dalam proses pensyariatan sebuah hukum. Wa ghairu jaiz, tapi tidak boleh seorang nabi, seorang rasul lupa fil umuril balaghiyah, dalam kondisi-kondisi, dalam poin-poin yang memang wajib disampaikan. Misalnya Rasulullah SAW pengen menyampaikan rukun iman misalnya kan, tiba-tiba kayak dulu baru 5, apalah sikoknya. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Tapi kalau dalam perihal proses pensyariatan puasa, proses pensyariatan sholat yang memang tidak bisa sekaligus disampaikan dalam satu kesempatan lewat proses-prosesnya, maka dalam kondisi seperti ini kata para ulama boleh-boleh saja para nabi dan para rasul itu lupa. Jadi lupanya Nabi dalam kondisi sholat seperti ini bukan berarti Nabi sholatnya tidak khusyuk.
Bukan berarti Nabi hatinya lalai dari sholat, tapi ini memang skenario Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita dalam proses pensyariatan sholat bahwa jika seandainya nanti kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam kondisi sholat lupa, maka begini cara membenahinya, begini cara membenarkannya. Nah, satu di antara kondisi lupa itu adalah lupa tasyahud awal. Ini poin nomor 2. Saat Rasulullah SAW lupa tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga, itu Rasul tidak turun lagi. Dari sinilah akhirnya para ulama fikih mengatakan tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Karena kalau wajib tidak boleh ditinggalkan. Kalau wajib harus duduk. Ini bukti bahwa Nabi saat berdiri, lalu kemudian beliau tidak kembali lagi ke tasyahud awal. Tapi bukan berarti perkara sunnah tasyahud awal ini lalu kemudian sengaja dari awal membuat konsep sholat tidak ada tasyahud awal. Enggak, ini juga kacau, enggak boleh. Nah, tasyahud awal ini karena ujungnya ditutup oleh Nabi dengan sujud sahwi, akhirnya para ulama mengatakan ini bukan sunnah biasa. Ini bukan sunnah sembarang sunnah. Makanya dalam hal ini mazhab Syafi'i nanti membedakan bahwa di dalam praktek sholat ada 2 sunnah. Ada sunnah yang nanti kalau lupa sunnahnya ditutup dengan sujud sahwi, dan ada sunnah yang kalau lupa sunnahnya tidak usah ditutup dengan sujud sahwi. Maka akan beda antara sunnah tasyahud awal dengan sunnah doa iftitah. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sholat Allahu Akbar, lalu kemudian setelah itu langsung membaca Al-Fatihah, silahkan lanjutkan saja sholatnya, dan di ujung tidak usah ditutup dengan sujud sahwi. Karena sunnah doa iftitah di bawah sunnah tasyahud awal. Di bawah sunnah tasahud awal. Tapi kalau sunnah tasahud awalnya tertinggal, maka di ujung sunnahnya ditutup dengan sujud sahwi. Ini nomor 2. Nomor 3. Ini penting, nomor 3 terkait dengan kalau imam sudah berdiri sempurna dan dia tertinggal rakaat dan dia meninggalkan tasyahud awal dan imam sudah berdiri sempurna, maka kalau seandainya makmum di belakang mengingatkan subhanallah, apakah imam wajib turun atau imam wajib meneruskan? Dalam pandangan mazhab Syafi'i berdasarkan hadis ini, imam wajib terus meneruskan, dan makmum setelah mengucapkan subhanallah dan imam tidak turun, maka makmum silahkan ikut imam berdiri lagi, tidak usah melakukan tasyahud awal. Perhatikan ini terutama bagi imam maupun bagi makmum dalam praktik pembahasan sholat dalam mazhab Syafi'i. Jadi misalnya sekali waktu, misalnya mudah-mudahan tidak terjadi, sekali waktu misalnya saya salah misalnya dalam sholat isya, lalu kemudian di rakaat ketiga saya langsung berdiri, tiba-tiba makmum mengatakan subhanallah dan saya tidak duduk lagi, bukan berarti saya tidak faham praktik sholat, justru karena saya paham akhirnya saya tidak duduk lagi, dan seharusnya memang makmum yang mengikuti imam berdiri, tinggalkan tasyahud awal. Kenapa seperti itu? Alasannya satu, ini praktik contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, rukun berdiri ini wajib, sedangkan tasyahud awal ini sunnah. Jika perkara sunnah sudah terlewat dan kita sudah masuk ke perkara yang wajib, jangan kembali lagi ke perkara yang sunnah, tapi yang wajib ini yang diteruskan. Ini sama seperti kalau seandainya kita sholat Allahu Akbar, kita langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita ingat, oh iya lupa, belum baca doa iftitah. Dalam kondisi seperti ini nggak usah balik lagi ke iftitah, karena iftitah sunnah dan kita sudah masuk ke yang wajib. Kalau sudah masuk ke yang wajib, jangan mundur lagi, maju saja. Itu logikanya, selain dari memang praktik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat,
Di dalam pemahaman mazhab Syafi'i, sujud sahwi selalu sebelum salam. Jadi perhatikan kaidah ini, di dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi selalu sebelum salam. Apapun kesalahannya, selalu sebelum salam. 2 kali posisinya. Pak Somad, mohon maaf, boleh bantu tak ke depan sini? Menghadap ke jamaah. Kondisinya, boleh sampai sini Pak Somad. Kondisi duduk tasyahud akhir. Kondisi duduk tasyahud akhir. Innaka hamidum majid. Jangan salam dulu, sujud 2 kali. Sujud. Duduk antara 2 sujud. Sujud lagi. Tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Tidak usah baca-baca apa lagi, duduk tenang sebentar, salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini praktik sujud sahwi. Syukran Mas Ahmad. Begini praktik sujud sahwi. Apa bacaannya? Bacaannya pertama disamakan saja dengan bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Boleh ditambah wa bihamdi. Ini disamakan saja bacaannya dengan bacaan sujud. Atau boleh ditambahkan dengan subhana man la yanamu wa la yashu. Kami dah hafal Ustaz. Kami nak yang subhana rabbiyal a'la itu bagus dan itu sudah benar. Terus kemudian apa bacaan duduk antara 2 sujudnya? Tidak usah baca apa-apa, enggak jadi masalah karena duduknya duduk ringan. Duduk ringan. Sekedar duduk tumaknina sebentar lalu kemudian sujud kembali. Tapi Ustaz kami nak ado yang dibaca. Nah, kalau memang ado yang nak dibaca, samakan baik dengan bacaan duduk antara 2 sujud, sekurang-kurangnya rabbighfirli. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau pernah membaca doa duduk antara 2 sujud hanya dengan rabbighfirli. Hanya dengan itu. Jadi ambil konsep yang minimalis. Setelah itu baru kemudian sholat selesai. Dikit lagi. Hadis yang kedua, hadis terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatal 'ashyi rak'ataini summa sallam. Sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di sore hari, di siang hari, entah salat zuhur, entah salat asar. Tapi ini diduga ada yang menyebutkan ini salatnya salat asar. Summa qama ila khabashatin fi muqaddimatil masjid. Lalu kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi duduk di kayu-kayu yang berada di depan masjid. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Dalam kondisi di hari itu ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, fahaba an yukallimah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab ini sebenarnya tahu ada hal yang agak aneh dari salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sungkan. Haba di sini artinya adalah apa ya, kalau bahasa Ogan Ilir itu semon gitu. Apa semon bahasa Palembangnya? Hah? Sungkan ya. Segan. Jadi nak nanyo dengan Nabi itu agak segan. Dak lemak, rasa dak kuwawo gitu kan. Nak nanyo itu rasa dak lemak. Wa kharaja sur'anun nas. Lalu kemudian ada salah seorang di antara sahabat Nabi yang lain. Nah, inilah kalau istilah Gus Bahauddin itu, inilah positifnya orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang kadang-kadang ceplas-ceplos gitu kan. Yang kadang-kadang ceplas-ceplos. Orang ini dijuluki dengan Zul Yadain. Namanya Al-Khorba. Kata beliau ini, "Ya Rasul, ngapa semua yang tadi pendek nian? Jadi
Kita yang ibaratnya sudah agak dekat dengan Nabi, rasa sungkan untuk nanyakan itu, tiba-tiba ada wong yang kita anggap biasa-biasa baik, tapi dia berani menanyakan itu gitu kan. Wahai Nabi, aku siratis salatu, wahai Rasul, apakah salat ini berubah jadi pendek dari 4 rakaat jadi 2 rakaat? Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, anasita am kusiratis shalah? Wahai Rasulullah, ngapa salatnya cuma 2 rakaat? Ini memang salatnya diperpendek, dipotong, atau jenengan, kalau kata orang Jawa, atau jenengan lupa gitu kan? Atau engkau lupa ya Rasulullah? Faqala lam ansa walam tuksor. Faqala bala qad nasita. Lalu kemudian intinya kata Rasulullah SAW, benarnya apa? Lalu kemudian kata Rasulullah SAW bertanya kepada yang lain, benar yang diomongkan oleh Zulyadain bahwa tadi kita sholatnya 2 rakaat bukan 4 rakaat? Iya benar. Kata sahabat yang lain, iya benar. Lalu kemudian summa kabbara, lalu kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertakbir, melanjutkan kembali sholatnya yang sisa 2 rakaat yang belum selesai itu. Summa sajada misla sujudihi, lalu kemudian Rasulullah SAW menutupnya dengan sebuah sujud sama dengan sujud sebelumnya. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian diangkat kepalanya. Fakabbar, lalu kemudian bertakbir lagi, lalu kemudian sujud lagi. Muttafaqun alaih. Nah Bapak Ibu semua, di hadis yang kedua ini, kalau yang pertama adalah lupa tasyahud awal, yang kedua ini kurang rakaat tapi sudah salam. Kurang rakaat tapi sudah salam. Bagaimana cara membenahinya? Jika seandainya jarak antara salam dengan kita ingat bahwa kita lupa kurang rakaat, maka boleh langsung nyambung, tidak mengulang dari takbiratul ihram awal. Tidak mengulang dari takbiratul ihram awal. Boleh albina, boleh nyambung saja. Ya dengan syarat memang belum batal. Dengan syarat belum batal. Kalau seandainya sudah terkentut, apalagi sudah makan nasi padang 2 bungkus puluh misalkan, maka dalam kondisi seperti ini wudu ulang, salat ulang dari awal. Jadi langsung ditambah. Tapi kita sudah ngomong Ustaz, walaupun sudah ngomong, praktik dari Nabi SAW begitu boleh asalkan jaraknya belum lama. Berapa Ustaz ukuran lama dan tidaknya? Ukuran lama dan tidaknya itu sedurasi 2 rakaat sholat sempurna. Misalnya kita mengerjakan sholat 2 rakaat itu 5 menit, berarti antara salam dengan kita ingat itu space-nya 5 menit, boleh langsung nambah bae 2 rakaat yang kita lupa itu. Baru kemudian innaka hamidum majid, jangan salam dulu, sujud 2 kali seperti tadi, baru kemudian salam kanan dan salam kiri. Tapi kalau seandainya lupanya sudah lama, sudah setengah jam, sudah sejam, maka wajib mengulang dari awal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada beberapa hadis lagi seputar sujud sahwi, tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Jika memang ada hal yang pengen ditanyakan atau ada yang pengen didiskusikan, kami persilahkan. Izin nanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pernah mengalami sholat yang lupa tasyahud awal tadi. Tasyahud awal. Karena sudah tahu hadisnya tidak akan diulangi lagi. Jadi langsung berdiri nak rakaat ketiga itu. Teringat belum tasyahud awal, duduk lagi mengulangi tasyahud awal. Baik. Nah itu kalau sudah tahu hukum seperti ini, insya Allah tidak diulangi lagi. Baik. Yang kedua, di mana-mana sholat berjamaah, alhamdulillah mungkin karena sudah petunjuk Allah ya, umat Islam ini jarang imam itu lupa kalau sholat berjamaah itu dengan rukun-rukunnya, jarang ditemui, itu jarang sekali, hampir tidak pernah gitu. Nah sering terjadi lupa itu kalau sholat dewe. Sholat sendiri. Iya.
Jadi begini, pernah ngalami ini, mungkin pengalaman teman bapak-bapak yang ibu-ibu yang lain juga. Jadi setelah sholat rakaat ketiga, setelah rakaat kedua, naik mau rakaat ketiga, sujud untuk rakaat ketiga. Nah ini begitu naik mau rakaat keempat berdiri, lupa ini. Ini tadi lupa, setan kan mengganggu ya. Apa ini sudah mau rakaat keempat gitu ya, apa masih di rakaat ketiga gitu. Lupa kadang ini kalau khusus kalau sholat sendiri gitu. Ketika di rumah misalnya tidak sempat ke masjid, sholat sendiri gitu. Di rumah atau di tempat lain. Nah begitu Ustaz. Itu mana itu mengatasinya lewat sujud sawi atau sujud sawi di rakaat keempat itu, atau lanjut rakaat keempat sujud sawi setelah rakaat keempat kelima gitu. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu semua, saya mengulang kembali, jika seandainya kita sudah berdiri sempurna ke rakaat ketiga dan tertinggal tasyahud awal, maka lanjut saja. Tapi kalau kita belum sempurna berdirinya, badan kita masih membungkuk dan kita ingat lupa tasyahud awal, maka dalam kondisi seperti ini wajib duduk. Jadi biar kita bisa membedakan, kalau sudah sempurna itu yang lanjut saja, tapi kalau masih membungkuk belum sempurna berdiri rakaat ketiganya, wajib duduk lagi dan laksanakan tasyahud awal. Ini yang pertama. Yang kedua, kondisi lupa rakaat. Gak apa-apa kita baca satu hadis lagi. Kata Rasulullah SAW, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Jika seandainya kalian ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla asalasan am arba'an. Lupa, ragu yang salat itu apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Fal yatrahis syakka, maka tinggalkanlah yang ragu, wal yabni ala mastaiqan, maka berpeganglah dengan yang Anda yakini, summa yasjud sajdataini qabla an yusallim, lalu kemudian sujudlah 2 rakaat, sujudlah 2 kali sebelum salam. Jadi kalau kita lupa ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, ambil yang 3, karena yang ragu pasti 4. Kalau kita ragu ini rakaat kedua apa rakaat ketiga, ambil yang 2, ambil yang 2. Yang ragu itu 3. Walaupun mungkin ya, kalau seandainya ada CCTV yang merekam, walaupun mungkin kita sholatnya malah jadinya misalnya 5 rakaat misalnya ya, nggak jadi masalah. Yang jelas dalam kondisi sholat pegang yang yakin, buang yang ragu. Nah sebelum salam sunnahnya sujud sahwi, innaka hamidum majid, sujud 2 kali, sujud sekali, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, duduk tasyahud akhir, enggak usah baca-baca apalagi, langsung salam kanan dan salam kiri. Kira-kira itu Pak. Boleh Pak Haji sebelah kanan. Sebenarnya sama, sudah ditanyakan, tapi pertanyaan lain aja. Boleh. Ini masalah sholat jamak qashar gitu. Jamak qashar. Nah kan ada riwayat itu kalau sudah sampai rumah tidak ada lagi sholat jamak qashar itu kan, cuma sholat jamak itu. Nah, iya di rumah sudah hapus itu. Tapi iya, ini kasus kita di perjalanan, suhur udah lewat, mungkin tidak sempat lagi kan, sampai di rumah asar. Nah, jadi statusnya itu sholat apa, jamak atau kodok, dan mana yang harus didulukan, suhur dulu atau asar dulu? Makasih Pak Ustaz. Baik, bagus pertanyaannya, Bapak-Ibu semua. Jadi benar, kalau kita sudah sampai ke rumah, maka status musafir itu sudah habis. Karena status musafir sudah habis, maka tidak boleh jamak dan tidak boleh qashar lagi, karena statusnya sudah habis. Maka kalau seandainya begini praktiknya, kita kelewatan sholat zuhur, kalau memang mau menjamak, maka jangan dulu sampaikan ke rumah, berhenti di masjid di mana ada. Sekurang-kurangnya kira-kira ya, kalau dalam fikih kontemporer, sekurang-kurangnya jangan masuk kecamatan. Misalnya gimana?
Kabupaten. Sekurang-kurangnya skup paling kecil kecamatan lah Pak. Karena begini, karena kondisi saat ini dulu begini. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya orang melakukan praktik sholat itu melewati batas Korea, batas kampung. Nah, jika di dalam sebuah tempat sudah ada struktur sempurna, kepala desanya ada, kemudian KUA-nya ada, ini kan hakim ya, hakim terkecil di dalam struktur Indonesia itu ada pada P3N, ada pada P2UKD kalau sekarang ini, atau di penghulu. Maka sekurang-kurangnya kalau memang tidak jadi urung nak jamak, jangan masuk kecamatan. Tapi kalau kabupaten itu memang lebih aman memang kalau seandainya kabupaten. Nah, saya ngomong kecamatan begini, kalau seandainya Bapak Ibu semua dari Jakarta kemudian terbang sampai ke Bandara Palembang, apakah di Bandara Palembang masih boleh jamak dan qashar? Ini kalau dalam pemahaman yang kami pahami masih boleh jamak qashar di bandara. Karena bandara ke sini ini sudah beberapa kecamatan bedanya. Sudah ini space-nya masih cukup jauh disebut dengan sebuah kampung versi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah masuk kecamatan apalagi sudah masuk rumah, maka sudah tidak boleh lagi jamak dan qashar. Terus solusinya apa? Solusinya qadha berarti. Solusinya qadha. Kalau solusinya qadha, mana yang harus didahulukan? Asar dulu apa zuhur dulu? Ini fleksibel. Kalau saya pribadi dahulukan dulu yang adaannya dahulukan dulu. Kemudian untuk menghindari fitnah, jangan sholat qadha-nya di masjid karena tidak ada sholat setelah sholat asar. Qadha-nya di rumah saja, atau nanti qadha-nya dibuat setelah maghrib boleh, ditunda sedikit setelah maghrib. Wallahu ta'ala alam bissawab. Boleh Pak Fadlah. Ya Ustaz, jadi pengalaman dulu lihat paman dulu di rumah sakit kan. Ya. Jadi saya bilang, paman sudah sholat? Ah, imat katanya. Macam mana nak sholat katanya? Ini badan penuh dengan kencing ini katanya. Nah itu sebaiknya macam mana itu? Karena walaupun dicuci cak mana juga karena posisi susah ini apa diganti apa dicuci mana agak susah kan. Memang sudah gawat tapi secara ini masih normal, masih bisa diajak ngomong kan. Cuman itu Pak ya alasannya karena kencing dan itu. Jadi badan tidak suci. Cuman itu sebagusnya. Baik. Dalam kondisi seperti ini pilihannya ada dua. Yang pertama, tetap sholat walaupun dalam kondisi berdampingan dengan najis. Dalam kondisi normal orang tidak boleh sholat saat ada najis yang menempel di tubuh. Misalnya sholat dengan pempes, yang pempes itu ada isi kencingnya misalnya ya, beda dengan pempesnya yang masih kosong. Itu dalam kondisi normal tidak sah sholatnya. Atau sholat dengan kateter yang selalu biasanya ada air kencing di selangnya. Dalam kondisi normal sebenarnya kondisi sholat seperti itu tidak boleh. Tapi daripada dia tidak sholat dan daripada nanti dia sholatnya qadhaan yang belum tentu nanti umurnya sampai di qadhaan itu, maka saya lebih sepakat dengan pendapat sholatlah dalam kondisi apa adanya. Sholatlah dalam kondisi apa adanya dengan cara-cara yang bisa dilakukan. Jika memang susah untuk berwudu maka tayammum, jika memang masih bisa berwudu maka berwudu. Kalaupun seandainya mau berwudu dengan menggunakan semprot air, maka dalam penggunaannya dibanyakkan saja supaya ada yang mengalir, jangan hanya sebatas basah. Jadi kalau ada yang mau sholat wudunya pakai semprot air, itu dibanyakkan saja supaya ada air yang mengalir, kategorinya air yang mengalir. Nah, kalau sudah selesai, maka jika sehat dan memang berkeinginan untuk sehat, maka sholat yang tadi dilakukan selama di rumah sakit dalam kondisi selalu berdampingan dengan najis tadi, itu yang diqadha. Tapi kalau seandainya ada yang mau memilih opsi tidak sholat dalam kondisi seperti itu,
dan akhirnya dia memilih opsi qada, itu mungkin juga dilakukan, tapi itu tidak aman. Maka dalam pemahaman mazhab Syafi'i ada yang disebut dengan salat lihurmatil waqti, salat untuk menghormati waktu salat. Ini sama dengan, mohon maaf, kalau seandainya ada orang yang dalam kondisi sendiri, terus dia tidak punya pakaian menutup aurat, dia pakai celana pendek. Ini kira-kira kalau aku nak sholatnya nunggu balik, tidak mungkin ini, masih lama, masih jauh. Atau aku sholat dalam kondisi tidak menutup aurat, maka dalam mazhab Syafi'i lebih utama sholat dalam kondisi tidak menutup aurat, sebagai tanda bahwa kita berazam tidak mau meninggalkan sholat. Nanti setelah datang ke rumah, baru nanti sholatnya diulangi. Kira-kira seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kira kita cukupkan dulu ya, karena sudah syuruk. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.